Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas kehancuran era Yonko pada alur Wano Kuni. Dengan dimulainya sebuah era dalam cerita, tentu pada akhirnya kita akan menemukan akhir cerita tersebut. Sama halnya dengan cerita One Piece, era bajak laut terhebat akan berakhir. Dengan dieksekusinya sosok Raja Bajak Laut Goldie Roger, kematiannya ternyata tidak ikut mematikan semangat para generasi penerus untuk menjadi bajak laut. Justru kematian Roger menjadi titik awal dari era baru. Selain saat eksekusi Roger, kematian Shirohige juga menjadi poin berakhirnya sebuah era. Hal ini diakui oleh pihak Angkatan Laut sendiri. Dan sebelum time skip dimulai, Luffy sempat membunyikan lonceng di markas Angkatan Laut yang menandakan bahwa ini adalah era miliknya. Era lama sudah lewat dan dunia harus bersiap dengan masa yang baru. Alur Wano Kuni juga bisa menjadi poin di mana era Yonko berakhir. Ada beberapa poin yang mendukung hal ini. Apa saja itu? Mari kita bahas bersama-sama. Ada dua skenario yang mungkin terjadi di akhir alur Wano Kuni ini. Pertama adalah kematian. Seperti yang kita tahu bahwa Luffy dan aliansi sekarang sedang menghadapi dua Yonko terhebat sekaligus, Kaido dan juga Big Mom. Baik Kaido ataupun Big Mom bukanlah sosok bajak laut sembarangan. Pengalaman mereka di lautan sudah sangat banyak. Dan yang paling penting adalah kekuatan yang mereka miliki juga tak main-main. Dengan kekuatan yang dahsyat, Luffy tentu harus dibantu oleh pihak lain. Saat ini, Luffy memiliki aliansi yang ikut bersamanya dalam menghadapi Kaido dan juga Big Mom. Seperti yang sudah diprediksikan sejak lama, salah satu Yonko akan tewas dalam pertarungan ini. Kemungkinan besar adalah Kaido. Kaido sendiri sudah berulang kali bunuh diri namun gagal. Mungkin kali ini Luffy dan lainnya akan mengabulkan keinginannya untuk mati. Skenario lain yang mungkin terjadi adalah kekalahan para Yonko tersebut. Membunuh Yonko bukanlah perkara yang mudah, karena seperti yang disebutkan tadi, mereka memiliki kekuatan yang dahsyat. Mereka bukanlah bajak laut sembarangan dan butuh banyak tenaga untuk membunuh mereka. Meskipun bukan hal yang mustahil membunuh para Yonko ini, namun kekalahan rasanya sudah cukup. Apalagi sampai sejauh ini Luffy belum sampai ada membunuh lawan-lawannya. Yang ada, ia hanya mengalahkan lawannya sampai ada yang tak sadarkan diri. Apalagi seperti yang disebutkan oleh Oda Sensei, kekalahan justru lebih mematikan daripada membunuh karakternya secara harfiah. Kekalahan para Yonko ini juga tentunya akan menggemparkan dunia. Pihak Angkatan Laut dan pemerintah dunia tentunya tidak akan diam melihat hal ini. Mereka akan melakukan sesuatu untuk menghentikan topi jerami khususnya. Walaupun di satu sisi, Angkatan Laut sudah begitu ketakutan melihat aliansi yang dibangun oleh Kaido dan juga Big Mom, karena akan membangkitkan semangat bajak laut Rocks yang telah lama hilang. Selama ini pemerintah dunia merasa para Yonko adalah kelompok bajak laut yang memang sengaja dibiarkan untuk mencegah para bajak laut lain untuk bisa pergi ke Laut Tale dan menemukan rahasia One Piece. Ditambah lagi menjaga keseimbangan dunia. Sama halnya seperti Shichibukai, sistem Yonko ini juga dibuat oleh pemerintah dunia. Dan pemerintah dunia sendiri bisa saja membubarkan sistem ini jika mereka mau. Kekalahan atau kematian salah satu Yonko tentunya akan menjadi pukulan telak bagi pemerintah dunia. Masyarakat menyangka bahwa para Yonko pun kini sudah bisa dikalahkan. Pemerintah dunia selama ini menganggap diri mereka hebat dengan semua sumber daya yang ada. Tapi, pasca apa yang terjadi di Wano Kuni, mereka mungkin akan mulai berpikir ulang dan semakin panik jika nantinya dunia akan semakin kacau karena salah satu penyeimbang dunia kini telah hilang. Memang sampai saat ini tidak ada konfirmasi atau informasi apapun bahwa yang nama Yonko harus berisikan 4 orang. Tapi yang jelas arti dari Yonko itu adalah 4 kaisar laut. Jika pemerintah dunia mau, bisa saja mereka menyiapkan 1 atau 2 bajak laut dan tetap diberi gelar Yonko. Tapi seperti namanya, Yonko rasanya akan lebih baik jika diisi oleh 4 orang.
Hal ini tentunya akan membawa keseimbangan di dunia dan dunia baru. Tapi bagaimana jika tidak ada kandidat bajak laut yang pas untuk menggantikan mereka yang sudah kalah atau mati? Beberapa nama mungkin dianggap pas mengisi posisi Yonko, seperti Marco di Phoenix, tapi Marco kemungkinan enggan mengisi posisinya. Dengan tidak adanya pengganti Big Mom dan juga Kaido, mungkin pemerintah dunia akan lebih memilih membubarkan sistem ini. Seperti yang disebutkan tadi, Yonko bisa jadi adalah sebuah sistem yang memang sengaja dibuat untuk melindungi Laut Tale dari bajak laut lainnya yang mencoba mencari tahu apa sebenarnya One Piece. Tapi kita tidak pernah tahu apa sebenarnya maksud pemerintah dunia membuat atau membangun sistem Yonko tersebut. Mungkin ada maksud lain yang belum kita ketahui. One Piece memang lekat dengan nuansa bajak laut, tapi bukan berarti mereka tidak memasukkan juga unsur politik. Kekalahan dua Yonko sekaligus tentunya akan merubah sistem politik yang terjadi. Tim sama mungkin akan mulai bergerak dengan menyebutkan siapa yang harus disingkirkan. Dan akibat sistem politik yang tidak menentu ini, mereka bisa jadi memutuskan untuk membubarkan para Yonko. Sudah ada setidaknya 3 orang yang meramalkan akan terjadi perang besar di One Piece: Doflamingo, Shirohige, dan juga Kozuki Oden. Sementara itu Kaido malah sedang merencanakan untuk mengobarkan perang terbesar yang belum pernah terjadi di dunia. Kalau sudah begini, perang besar tampaknya pasti akan terjadi. Rusaknya keseimbangan dunia bisa jadi penyebabnya. Kami prediksikan bila Kaido dan Big Mom tumbang, maka Angkatan Laut dan pemerintah dunia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba menguasai wilayah-wilayah yang tadinya dikuasai oleh dua Yonko itu. Sementara itu, sebagian Shichibukai yang diserang justru akan berbalik mendukung Luffy jika mereka selamat. Luffy sendiri pasti akan mengincar pemerintah dunia jika mereka menangkap atau membunuh Sabo. Bila ini terjadi, perang yang tercipta kemudian bisa benar-benar mengguncang dunia dan berujung dengan runtuhnya pemerintah dunia dan Tenryubito. Bagaimana menurut nakama semua? Berikan tanggapan kalian pada kolom komentar.